Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa, para penyimak dan orang-orang yang suka mengkaji tentang hukum perkawinan Islam, terutama menurut madhab. Bismillah, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan 4 madhab dalam syarat rukun pernikahan. Referensi yang saya pakai, buku saya sendiri, Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Madhab. Buku ini saya mengambil referensi atau saya kutip dari berbagai kitab, misal Kitabul Fiqh ala Madhabil Arba'ah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dan juga beberapa kitab dari masing-masing madhab. Oke, langsung saja. Menurut madhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5. Suami, ada istri, ada wali, ada 2 saksi, dan sigot. Ini yang sering kita lihat di Indonesia, dan di KUA ya ini yang dipakai ya. Selanjutnya menurut madhab Maliki. Menurut madhab Maliki, rukun nikah itu juga ada 5, yaitu ada wali dari pihak perempuan, ada mahar, suami dan istri, dan juga sigot. Nah, ini berbedanya. Menurut madhab Maliki, mahar itu menjadi rukun. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, mahar itu bukan rukun, tapi kewajiban. Itu bedanya ya. Oke, selanjutnya menurut madhab Hanafi, rukun nikah itu ada 3. Sigot, akad, ijab dan qabul maksudnya. Angkah tukah wa zawaj tukah itu ya. Lalu orang yang berakad berarti ini suami istri atau suami dan wali dari istri. Yang ketiga saksi. Di sini kita lihat ternyata tidak ada syarat wali secara terang-terangan di sini ya. Walaupun nanti bagi anak kecil, bagi yang belum baligh, madhab Hanafi tetap mewajibkan ada wali. Tapi bagi orang dewasa tidak wajib ada wali. Ini yang berbeda. Madhab Hambali mengatakan ini sama seperti Imam Syafi'i. Karena Imam Hambali ini juga murid dari Imam Syafi'i, mengatakan nikah itu rukunnya ada 4, ada akad, ada suami istri. Kalau di madhab Syafi'i tadi kan dipisah ya, suami, yang ketiga istri. Tapi intinya sama, suami istri, ada wali, ada saksi. Itu gambaran umum tentang perbedaan rukun nikah. Selanjutnya persamaan dan perbedaan lebih detail lagi tentang syarat nikah. Yang pertama tentang sigot ya. 3 madhab sepakat bahwa akad nikah tidak sah dengan lafaz yang menunjukkan kepemilikan. Misal, bi'tukah saya atau bi'tu ibnati, saya menjual anak saya. Ini enggak sah ya. Kalau di Indonesia, wah ini kurang ajar ini kalau kayak gitu. Ini enggak sah menurut 3 madhab. Tapi madhab Maliki mengecualikan, itu boleh menggunakan kata-kata wahabah atau memberi, tapi dengan syarat harus ada kata-kata mahar. Dengan mahar berapa? Saya berikan anak saya dengan mahar berapa? Karena menurut ya bisa jadi menurut tradisi itu artinya juga menikahkan. Tapi yang berbeda menurut madhab Hanafi, itu boleh menggunakan lafaz yang menunjukkan kata kepemilikan. Wah, ini madhab Hanafi memang berbeda ya. Misal dengan kata-kata hibah, dengan kata-kata sedekah, itu boleh menurut madhab Hanafi. Tapi syaratnya nanti nggak sembarangan juga syaratnya. Yang penting hal itu orang sudah paham bahwa yang dimaksud itu adalah menikahkan. Yang kita pakai, yang sering dipakai di Indonesia yaitu dengan menggunakan kata-kata angkah tukah dan zawaj tukah, ingkah dan izwaj tazwij begitu ya. Angkah dan zawajah itu yang sering dipakai di Indonesia, atau terjemahannya saya kawinkan dan saya nikahkan. Oke. Yang kedua, menurut nikah menjadi sah walaupun dalam keadaan bercanda. Ini semua sepakat bahwa nikah bercanda pun boleh. Maka jangan sembarangan ya. Misal mengatakan kepada lawan jenisnya, ayo saya akan nikahi kamu. Ada walinya, ada saksinya lengkap begitu. Itu nggak boleh. Maksudnya itu akan menjadi sah beneran. Nah, ini menurut 4 madhab. Kan ini disesuaikan dengan hadis Rasulullah ya. Cuma kalau di Indonesia kan perlu dicatat. Sehingga kalaupun melakukan seperti itu bercandaan, dia tidak sah menurut aturan di Indonesia. 3 madhab sepakat bahwa dengan cara dipaksa pernikahan itu tidak sah. Berbeda halnya dengan madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi walaupun dipaksa pun sah. Wah, ini beda ya madhab Hanafi. Yang lain mengatakan tidak sah. 4 madhab sepakat bahwa
menikah itu harus satu majelis. Cuman nanti apakah kalau online misalnya ya atau dengan virtual itu apakah disebut satu majelis atau tidak, itu nanti sudah perkembangan kontemporer. Tapi menurut 4 madhab di sini dijelaskan sah, harus satu majelis gitu. Tapi bedanya kalau madhab Hambali dan Hanafi mengatakan tidak wajib, harus segera dijawab setelah ucapan wali atau yang mewakili saya nikahkan atau zawwajtuka, si suami tidak harus segera. Makanya tidak wajib faur di sini, bukan syarat. Berbeda dengan madhab Syafi'i dan Maliki mengatakan wajib faur, harus segera diucapkan. Ketika wali mengucapkan saya nikahkan zawwajtuka, maka si laki-laki si suami itu wajib segera melaksanakan. Lalu selanjutnya, perbedaan selanjutnya, tiga madhab sepakat boleh mendahulukan lafadz qabul dan ijab, terutama madhab Syafi'i dan Maliki. Jadi boleh, misalnya ini ya, sebelum mertua, wali atau KUA mengatakan saya kawinkan, saya nikahkan, maka si laki-laki bilang duluan, saya terima. Nah, cepet-cepetan begitu, itu boleh. Saya terima nikahnya dan kawinnya, itu boleh, qabul duluan. Nah, tapi menurut madhab Hambali nggak sah, harus ijab dulu, angkah tukah dulu, baru setelah itu suami yang menjawabnya qabiltu nikah. Makanya yang lazim di Indonesia, walaupun madhab Syafi'i itu membolehkan dibalik gitu ya, tapi yang lazim di Indonesia ya wali dulu, baru setelah itu ijab dulu ya, baru setelah itu qabul. Nah, yang berbeda itu madhab Hanafi. Madhab Hanafi kalau yang umum kan, yang tiga madhab mengatakan ijab itu adalah perkataan dari wali. Angkah tukah wazawastukah itu kan dari wali atau dari yang mewakili KUA misalnya. Tapi menurut madhab Hanafi, pokoknya yang berbicara di depan itu adalah wali. Nah, ini yang berbeda ya. Adalah ijab. Yang mengatakan misalnya si laki-laki yang bilang duluan saya terima, itu adalah ijab. Lalu si mertua atau wali mengatakan lagi setelah laki-laki saya nikahkan. Nah, itu qabul. Pokoknya yang pertama itu adalah ijab, terserah si laki-laki atau si wali. Ini yang perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Tiga madhab sepakat bahwa kecuali Imam Syafi'i mengatakan bahwa qabul cukup menggunakan kata-kata iya saya terima, qabil tuh. Jadi umpama si wali mengatakan angkah tuka wazawaj tuka ibnati siapa bil mahri berapa begitu, lalu si laki-laki bilang qabil tuh, sudah sah menurut tiga madhab. Tapi menurut madhab Syafi'i ya nggak begitu dong, harus dilengkapi. Qabil tuh nikahaha wa tazwijaha, harus dilengkapi. Makanya di Indonesia yang dipakai kan begitu, harus lengkap. Jangan hanya berhenti qabil tuh, nggak sah menurut Imam Syafi'i. Harus dilengkapi qabil tuh nikaha wa tazwijaha dan seterusnya. Madhab Syafi'i mengatakan, tiga madhab sepakat bahwa saksi wajib hadir ketika akad. Ada dan wajib hadir ketika akad. Tapi menurut madhab Maliki, wajib ada dua saksi, tapi tidak wajib hadir. Nah, ini bedanya ya, tidak wajib hadir. Memang madhab Maliki ini berbeda. Lalu madhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, dua saksi itu wajib bersifat adil, dan sifat adil cukup dilihat secara zahir, artinya secara tampak saja. Dia kira-kira secara umum menurut pengamatan orang baik atau tidak, pernah sering berbuat maksiat atau tidak, sholat atau tidak, sudah itu saja. Tapi menurut madhab Maliki harus betul-betul diteliti, harus begitu ya. Nah, yang beda menurut madhab Hanafi, nggak harus adil, siapa saja boleh begitu menurut madhab Hanafi. Syarat adil itu jika terjadi pengingkaran, nah, baru harus cari saksi yang adil. Kalau memang nggak ada pengingkaran ya nggak ada masalah. Selanjutnya, tiga madhab sepakat bahwa dua saksi harus laki-laki. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki mengatakan saksi harus laki-laki. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan boleh terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, ini sudah ada perkembangan ya, boleh dua perempuan boleh. Kalau yang lain harus laki-laki semua. Tapi madhab Hanafi mengatakan tidak boleh hanya dua perempuan atau empat perempuan atau berapapun perempuan, itu nggak sah, harus ada satu laki-laki. Ini kalau dikaji lebih dalam lagi, ini menarik ya. Kenapa kok harus dua perempuan? Kenapa kok nggak satu perempuan saja? Ini menarik kalau dikaji. Tiga madhab sepakat bahwa ketika ihram akad nikah itu tidak sah. Tapi menurut madhab Maliki sah-sah saja, nggak masalah. Beda ya. Terakhir, menurut madhab Syafi'i, wali boleh menikahkan anaknya yang perawan
artinya belum janda, belum pernah menikah tanpa persetujuannya. Ini yang disebut dengan wali mujbir. Sedangkan madhab Hanafi harus ada persetujuannya, dan ini yang dipakai di Indonesia. Jadi di Indonesia itu orang menikah itu harus apa namanya, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, terutama si anak yang mau menikah. Kalau nggak ada persetujuan itu nanti tidak sah. Ini yang berlaku di Indonesia, dan itu menurut saya sangat penting ya, karena yang akan menikah dua orang. Kalau sejak awal dipaksa, bagaimana akan ini apa namanya, akan bisa sakinah, mawaddah dan rahmah itu ya. Saya kira cukup begitu, semoga bermanfaat. Silahkan yang mau tanya langsung di kolom komentar, boleh insya Allah saya jawab di kolom komentar juga, atau kita jawab di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.